Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Renaldi Ramadan dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 0533169193. Pada hari ini saya akan mengerjakan praktikum untuk tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis bergerak. Jadi di tugas ketiga ini diminta untuk membuat sebuah aplikasi ya berbasis mobile menggunakan Ionic ya, Ionic dengan template view menggunakan API cryptocurrency ini. Nah, oke. Jadi di sini saya sudah menyiapkan project Ionic berbasis view-nya ya. Jadi kalau misalkan dibuka, nah ini masih blank tampilannya. Oke, jadi pertama-tama di sini ada file theme atau tema untuk mendefinisikan styling basic ya. Nah di sini saya tambahkan style seperti ini. Jadi ada style untuk root secara keseluruhan. Kemudian ada beberapa kelas-kelas baru yang saya buat untuk spesifik kebutuhannya. Nah berikutnya kita buat file atau folder baru dengan nama services ya. Lalu di dalamnya kita buat sebuah file baru namanya cryptoservice.ts. Nah, berikutnya kita import Axios from Axios untuk memanggil API-nya ya. Lalu kita buat interface baru cryptocurrency. Nah, di sini ada property ID dengan tipe string, kemudian rank string juga, lalu name tipe string, simbol, kemudian yang terakhir ada price USD. Nah, berikutnya kita buat interface untuk respon dari API-nya ya. Nah, seperti ini. Lalu kita buat sebuah variabel konstanta API URL. Nah, ini kita copy paste ya. Lalu kita buat sebuah function untuk memanggil API-nya. Get cryptocurrencies promise cryptocurrency. Dan berikutnya const response await axios.get coinlore response, lalu masukkan API URL-nya. Turn response.data. Nah, seperti ini. Setelah crypto service ini dibuat, berikutnya kita buat sebuah komponen baru ya, komponen view baru. Lalu namanya crypto list item.view. Nah, di sini tempat menambahkan atau menampilkan UI dari list kriptonya yang tadi didapat dari API ini ya. Kita buat template, lalu di bawahnya script setup lengthnya TypeScript ya. Nah, di sini kita import add Ionic view Ionic label Ion label, lalu Ion node. Berikutnya import interface cryptocurrency yang udah dibuat sebelumnya.
lalu define props, crypto, tipenya cryptocurrency, lalu bikin sebuah function untuk memformat price-nya dalam format digit ya, seperti ini. Lalu untuk UI-nya ion item, ion label, slot start, lalu kelasnya crypto rank ya. Nah, di sini tampilin crypto.rank. Berikutnya buat lagi ion label, kelas ion text wrap, lalu h2 atau h2, crypto.name, lalu paragraf, simbol, crypto.symbol. Nah, berikutnya buat komponen ion node, slot n, kelas crypto price, lalu panggil function format price-nya ya, lalu masukkan price USD-nya sebagai parameter. Oke, jadi crypto list itemnya udah selesai. Berikutnya kita pindah ke views ya. Ada homepage.view. Nah, di sini kita bersihkan dulu semua. Lalu sama buat template, lalu script setup langnya TS atau TypeScript, lalu ada oke, jadi hanya itu aja ya, template sama script. Nah, di dalamnya kita mulai dari script dulu ya. Import onMounted ya, sama ref. Jadi onMounted ini nanti dipakai untuk kita tempat memanggil API-nya. Jadi melalui onMounted itu ketika komponennya baru di mount ke device atau ke browser ya. Berikutnya panggil beberapa komponen Ionic View, lalu import komponen yang tadi udah dibuat ya. Berikutnya import from crypto service-nya, get cryptocurrency, lalu import type cryptocurrency-nya. Nah, yang pertama kita buat dulu property cryptocurrency yang tipenya cryptocurrency, lalu const is loading, ref false. Jadi ref ini dipakai untuk bikin state ya, semacam state. Contohnya di sini state cryptocurrency, lalu ada state is loading. Nah, yang terakhir ada state error message. Nah, berikutnya kita buat async function load cryptocurrencies is loading dot value sama dengan true, lalu error message dot value defaultnya itu kosong ya. Kita buat try catch, lalu ada terakhirnya finally ketika prosesnya selesai. Di sini cryptocurrencies dot value await get cryptocurrencies. Nah, terus kita set
value error message-nya, misal ada error ketika memanggil API-nya, lalu is loading false. Berikutnya kita ketika on mounted, kita load cryptocurrency-nya. Nah, di bagian template kita panggil ion page, lalu ion header, ion toolbar, lalu ion title, data cryptocurrencies. Lalu di bagian masih di bagian ion page, kita buat ion content, ion card, lalu ion card header, berikutnya ion card content. Kelas ion padding, di dalam ion card header buat ion card title, lalu ion card subtitle, lalu di kontennya kita tak simpan data diambil dari CoinLore API. Nah, masih di dalam ion konten ini kita buat ion button, kemudian expand block, add click, load cryptocurrencies, kemudian judul buttonnya adalah muat ulang data. Berikutnya kita buat untuk state loadingnya ya, is open, mengambil data kripto. Ion text, untuk ini untuk menampilkan error message ya, misal ada error. Nah, seperti ini. Berikutnya terakhir kita buat list ya, untuk data list data cryptocurrency-nya. Nah, seperti ini. Jadi kita panggil komponen crypto list itemnya, lalu v-for ya untuk melooping data kriptonya. Lalu untuk setiap data kriptonya itu kita passing ke dalam sebuah parameter kripto yang udah dibuat sebelumnya di komponennya ya, define props. Lalu terakhir kita buat message lagi, semisal tidak ada data yang ditampilkan. Else if not is loading, not error message, di sini ya, if. Nah, seperti ini. Jadi tadi error karena if dan else if ini mesti satu rantai ya. Jadi di section yang sama agar bisa saling mendeteksi mana if-nya kondisi ketika true, lalu mana else if-nya ketika kondisi selain true. Seperti itu. Oke, jadi untuk code-nya sudah selesai ya. Berikutnya kita coba jalankan aplikasi ini di Android. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah Android emulator ya, menggunakan API versi 34. Lalu untuk menjalankannya buka terminal ya.
Lalu di sini versi Ionic yang saya gunakan itu mengharuskan JDK versi 21 ya, agar bisa jalan menggunakan Android emulator. Nah, untuk menjalankan di Android emulator, pertama-tama kita jalankan Ionic cap at Android ya. Nah, di sini kemudian akan membuat sebuah folder Android yang digunakan untuk merunning Ionic ini dalam format .apk ya, atau untuk Android. Lalu berikutnya jalankan Ionic cap sync Android. Nah, di sini Ionic akan menyiapkan Gradle untuk kebutuhan running Android. Lalu berikutnya jalankan Ionic cap open Android. Nah, nanti Ionic akan membuka Android Studio-nya ya. Android Studio yang berisi aplikasi Ionic yang tadi kita buat ya. Cuman ini dalam bentuk Java dan Gradle Android. Lalu berikutnya kita jalankan Ionic cap run Android. Nah, di sini saya menggunakan Pixel 9 Pro sebagai emulator. Enter. Kemudian tunggu hingga prosesnya selesai. Nanti, nah ini ketika sudah selesai, aplikasi akan otomatis terbuka di emulator yang dipilih. Nah, seperti ini. Jadi ini udah aplikasi Android yang running menggunakan Ionic seperti itu. Nah, untuk UI-nya ini menggunakan framework Vue.js. Oke, jadi itu saja untuk praktikum tugas 3 dari pemrograman berbasis bergerak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.